Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Dinda Syokina dengan NIM 2005239 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai pengembangan pendidikan multikultural di sekolah yang merupakan syarat tugas akhir atau ujian akhir semester dari mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Profesor Dr. Bunyamin Maftu, MPD MA, dan Bapak Supriyono, MPD. Teman-teman, negara kita Indonesia ini merupakan negara multikultural yang dilimpahi akan keberagaman yang teramat banyak. Keberagaman tersebut bisa menjadi sumber kekayaan negara yang harus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Namun pada satu sisi, keragaman tersebut juga bisa menjadi pemicu terjadinya konflik budaya di dalam masyarakat multikultural. Konflik budaya sendiri dapat dilatar belakangi oleh banyak hal, seperti adanya perbedaan pendapat mengenai suatu hal, perbedaan tujuan, dan perasaan superior terhadap kelompoknya sendiri sehingga merendahkan kelompok lainnya. Banyaknya konflik yang terjadi dan diberitakan di media massa seharusnya membuat kita menjadi risih dan tergerak untuk menemukan solusi atas permasalahan ini. Salah satu penawaran solusi terhadap banyaknya konflik dan permasalahan budaya ini sekaligus yang menjadi bekal untuk kita hidup berbangsa dan bernegara di negara multikultural adalah dengan berlandaskan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural utamanya dilakukan di sekolah karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bertugas untuk mempersiapkan generasi bangsa yang berpengetahuan luas dan berkarakter. Penerapan pendidikan multikultural di sekolah sebetulnya sudah dilaksanakan sejak lama, namun memang tidak dikhususkan menjadi satu mata pelajaran seperti yang lainnya. Pendidikan multikultural dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada maupun ke dalam kegiatan non-akademis yang dilaksanakan oleh sekolah. Dalam mata pelajaran, contohnya pendidikan multikultural diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sosiologi maupun pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan dalam kegiatan non-akademik dapat dilaksanakan di kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka. Pengembangan konsep dan praksis pendidikan multikultural yang mencakup refleksi filosofis, dimensi-dimensi, bentuk, dan model implementasi, ada konstruksi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, menempatkan dan menjadikan serta memperkuat Pancasila sebagai dasar politik pendidikan multikultural. Pancasila memberikan landasan filosofis yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan multikultural hendaknya dipandang sebagai suatu proses untuk memperkuat pengakuan terhadap keragaman budaya yang dimiliki oleh setiap komunitas masyarakat dan budaya yang ada. Pengakuan ini sangatlah penting karena realitasnya suatu kemajemukan mengandung suatu kebutuhan esensial, yaitu pengakuan bahwa setiap individu ataupun suatu kelompok memiliki eksistensi budaya yang keberadaannya menjadi suatu yang imperatif untuk diakui oleh orang lain. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan dimensi pendidikan multikultural dengan menjamin dimensi-dimensi berikut. Yang pertama, isi pendidikan multikultural secara terintegrasi memuat identitas budaya setiap kelompok dan area budaya yang ada. Yang kedua, pemerataan dan keadilan pendidikan tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, pengembangan sistem pengetahuan baik pengetahuan faktual, konseptual maupun metakognitif mengenai kebudayaan. Serta yang terakhir, dimensi pengorganisasian sebagai strategi manajemen pendidikan yang dikemas secara terintegrasi pada semua tingkatan, jenis, dan jenjang pendidikan. Yang keempat, pengembangan kurikulum yang mencirikan karakteristik seperti kurikulum dalam perspektif budaya yang beragam. Yang kedua, kritikal dan inklusif. Yang ketiga, kurikulum yang menumbuhkan responsibilitas sosial. Dan yang keempat, pengembangan pembelajaran yang berintikan pada pembentukan kemampuan how to learn sebagaimana yang terkandung di dalam prinsip Education for All UNESCO. Jika pengembangan pendidikan multikultural dilakukan dengan mengikuti zaman, maka dapat dilakukan inovasi pengembangan secara digital. Di era digital saat ini, untuk menyalurkan pendidikan multikultural kepada halayak umum ataupun dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Misalnya dengan pembentukan video edukasi, poster bergambar, dan konten kreasi lainnya mengenai pendidikan multikultural yang bisa diunggah di berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Saat ini pun sudah banyak guru yang menggunakan metode video pembelajaran sebagai sumber belajar siswanya. Dengan penyampaian yang menarik disertai contoh-contoh nyata, memungkinkan penyampaian pendidikan multikultural akan lebih mudah dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan multikultural hakikatnya mengharapkan output generasi yang berkarakter, bertoleransi, tumbuhnya simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap setiap perbedaan yang ada.